Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada pagi hari yang berbahagia ini anak-anak, adik-adik saya sekalian masih diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, banyak-banyak beribadah. Baik, kali ini Bapak akan memberikan pengayaan tentang KPK dan FPB. Nah, sebelum Bapak memberikan pengayaan tentang KPK dan FPB, pada video yang lalu Bapak sudah memberikan cara mencari KPK dan FPB kepada anak-anak atau adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita menjawab soal-soal atau melakukan pengayaan terhadap soal-soal jenis KPK dan FPB, di sini Bapak ingin mengingatkan kembali cara mencari KPK dan FPB dengan pohon faktor. Nah, pada video yang telah lalu banyak yang bertanya kenapa mencari KPK dan FPB. Pada video itu saya hanya menggunakan dengan cara pohon faktor dan mencacah. Padahal cara mencari KPK dan FPB itu ada banyak. Contohnya ada yang menyebut dengan petak sawah atau sengkedan, atau dengan cara dakon. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa kenapa saya memilih pohon faktor dikarenakan jika KPK dan FPB dicari dengan pohon faktor, saya anggap cara itu paling tepat untuk adik-adik dan anak-anak didik Bapak, karena dengan cara pohon faktor tersebut akan sangat gampang menentukan faktor prima dan faktorisasinya. Apalagi yang ingin kita cari itu KPK dan FPB dari 2 buah bilangan atau 3 buah bilangan. Nah, di situ akan dapat dilihat dengan jelas mana faktor primanya dan mana faktorisasinya. Karena di dalam soal kadangkala yang ditanya faktor prima dan faktorisasinya. Nah, untuk dakon saya lebih memilih pohon faktor karena kalau di ujian nanti adik-adik hanya diperkenankan ke dalam ruang ujian membawa buku atau sele-sele dan pulpen serta alat tulis lainnya. Nah, baik, kita lanjutkan video yang kemarin. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali pelajaran tentang mencari KPK dan FPB kemarin. Nah, saat ini Bapak sudah mempersiapkan soal. Carilah KPK dan FPB dari A 24 dan 36, B 20, 30 dan 48. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu yang A. Penyelesaian. Jangan lupa untuk mencari KPK dan FPB pada pohon faktor kita membutuhkan sebagai faktornya yaitu faktor prima, yaitu faktor prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya.
Maka kita bagikan dengan faktor prima yang pertama, yaitu 2. 24 bagi 2, 12. Bagi 2, 6. Bagi 2, hasilnya 3. Apabila hasilnya sudah merupakan bilangan prima, maka jangan dibagikan lagi. Sekarang tulis faktorisasinya. Ingat, jika ada pertanyaan dari berapakah faktor prima dari 24, maka bisa dikerjakan dengan pohon faktor. Jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Nah, sedangkan faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang 36. Kita bagi 2. Kita bagi 2 lagi. Kalau kita bagi 2 seperti kemarin, maka hasilnya akan 4,5 atau 4,5. Dalam pohon faktor, hindari. Maka kita bagikan dengan bilangan prima yang berikutnya. Karena dibagi 2 dia tidak menghasilkan bilangan desimal, maka kita bagikan dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3. Dibagi 3 sama dengan 3. Hasilnya sudah bilangan prima. Maka sekarang kita buat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kalau ditanya, faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3, sedangkan faktorisasi dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Nah, cari KPK-nya sama dengan tulis seluruh bilangan pokok. Nah, bilangan pokok itu seperti ini. Bilangan pokoknya 2, sedangkan 3 adalah pangkat. Maka seluruh bilangan pokok ditulis. Jadi seluruh bilangan pokok di sini ada 2 dan 3. Nah, kalau dia ada kembar, tulis satu saja bilangan pokoknya. Seperti ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, tulis 1. Ini 3. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah menentukan pangkat. Kelipatan persekutuan terkecil, ambillah pangkat yang terbesar. Maka 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 2. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8, 3 kali 3, 9, 7, 2. Kemudian kita cari, setelah cari KPK dari faktorisasi ini, kita cari FPB. Kalau FPB yang kembar bilangan pokoknya dari kedua faktorisasi ini, ketepatan dua-duanya kembar, ada 2 kali 3. Nah, sekarang faktorisasi faktor persekutuan terbesar, maka langkah berikutnya adalah menentukan pangkat. Nah, sekarang kita tentukan pangkatnya. Faktor persekutuan terbesar, ambil pangkat yang terkecil. Sekarang 2, ada 2 pangkat 3, ada pangkat 2, maka yang terkecil pangkat 2. 3 ada pangkat 1, ada pangkat 2, maka yang terkecil 1. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini. Maka KPK dari 24 dan 36 adalah 22, sedangkan FPB-nya adalah 12. Sekarang kita cari yang B. Ini yang tadi yang A. Sekarang yang B. Ada 20, ada 36, ada 4, ada 48. Kita bagi 2, 10. Kita bagi 2, hasilnya 5. Maka faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 5. Bagi 2, 18. Bagi 2, 9. Bagi 3, 3. Maka 2 kali 3. 2-nya pangkat 2, 3-nya kali 3. Bagi 2, 24. Bagi 2, 12. Bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Maka faktorisasinya 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, sekarang kita cari KPK. KPK tulis semua bilangan pokok yang ada di 3 tempat. Ada 2, ada 3, ada 5. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menentukan pangkat. KPK kelipatan persekutuan terkecil, maka ambil pangkat yang terbesar. 2
2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, maka 2 pangkat 4. Nah, sekarang 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 2. 5 pangkat 1, ya hanya sendiri, maka dia sudah layak menjadi salah satu kalian faktorisasi KPK. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 3 pangkat 2 9, 16 dikali 9 sama dengan 4. Kali 5 sama dengan 40. Kalau FPB kita cari yang kembar di 3 tempat. Yang kembar di 3 tempat bilangan pokoknya ya. Yang kembar di 3 tempat bilangan pokoknya adalah 2. Nah, si 3 Pak, 3 tidak. Karena 3 hanya ada 2 tempat, tapi tempat yang satu lagi yang di 20, difaktorisasi 20 tidak ada. Maka 3 tidak dipakai. Begitu juga dengan 5 hanya ada di satu tempat, sementara tempat lain tidak ada. Jadi kalau KPK tulis seluruhnya, kalau FPB harus kembar di seluruhnya. Bilangan pokok yang kembar di 3 tempat. Sekarang berarti 2. Faktor perguruan terbesar ambil pangkat yang terkecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Yang terkecil itu 2 pangkat. Faktor dari 2. FPB dari 20, 36, dan 48 adalah 4. Oke, itu saja untuk mengulang pelajaran yang telah lalu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengayaan materi KPK dan FPB. Nah, KPK dan FPB ini sebelum kita mempelajari bentuk-bentuk soal atau pengayaan tentang KPK dan FPB, maka ada baiknya saya beritahu tujuan dari pembelajaran tentang materi KPK dan FPB ini adalah bukan hanya untuk menjawab soal, tapi siswa atau anak-anak Bapak diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB tersebut. Nah, baik. Nah, anak didik Bapak sekalian, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, perlu anak-anak didik ketahui bahwa KPK dan FPB itu biasanya digunakan untuk soal penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, kemudian menyederhanakan hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan tersebut. Contoh, tiga per 6 ditambah 2 per 8. Nah, maka langkah pertama untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan ini adalah dengan cara mencari KPK dari 6 dan 8. Nah, kita cari terlebih dahulu 6 dan 8. 6, 8, bagi 2, 3, 2 kali 3, bagi 2, 4, bagi 2, dengan 2 pangkat 3. Kita sama dengan 2 kali 3. 2-nya pangkat 3. KPK-nya 24. Langkah pertama tentu 24 bagi
kali 3 12. 24 bagi 8, 3 kali 2 6. Nah, 12 tambah 6 sama dengan 18. Nah, pecahan ini belum sempurna. Oleh sebab itu, maaf, bukan belum sempurna, tapi belum sederhana. Ada yang lebih sederhana dari 18/24. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan ini? Maka caranya adalah dengan cara mencari EPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, kita cari EPB dari 18 dan 24. EPB-nya 6, maka sama-sama kita bagikan 6. Jawabannya adalah 3/4. Nah, jadi adik-adik sekalian dan anak-anak didik Bapak sekalian, mengenal pecahan boleh, tapi untuk melakukan operasi penjumlahan pecahan, adik-adik atau anak-anak sekalian terlebih dahulu harus menguasai KPK dan EPB. Nah, kalau Bapak ibaratkan penjumlahan pecahan itu berada pada tangga ketiga, maka untuk mencapai tangga ketiga itu tentu adik-adik akan menginjak tangga pertama dan tangga kedua. Nah, tangga pertama dan tangga kedua itu bisa kita umpamakan KPK dan EPB-nya. Jadi, adik-adik harus menguasai bagaimana cara mencari KPK dan EPB sebelum menjumlahkan dan mengurangkan sebuah pecahan. Nah, baik, kita lanjut untuk soal cerita. Biasanya soal cerita itu berada pada level 2 dan level 3 pada pembuatan soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, karena kenyataannya memang setiap peserta didik akan sangat sulit menjawab sebuah soal cerita. Maka di sini Bapak akan coba untuk menjawab soal tentang KPK dan EPB dalam bentuk uraian. Nah, baik, Bapak ada soal berikutnya. Pak Tigor pergi ke sawah setiap 3 hari. Pak Andi pergi ke sawah setiap 4 hari. Sedangkan Pak Pangonal pergi ke sawah setiap 6 hari. Jika hari ini hari Rabu, mereka bertiga ke sawah bersama-sama. Kapankah mereka pergi ke sawah bersama-sama lagi? Untuk soal ini ada penyelesaiannya tentu saja dengan menggunakan atau dengan cara mencari KPK dari 3, 4, dan 6. Cari terlebih dahulu. Sekarang kita cari KPK-nya. Tulis semua. Sekarang tentukan pangkat. Yang terbesar. Nah, maka Pak Tigor, Pak Andi, dan Pak Pangonal akan pergi ke sawah bersama-sama lagi pada pada 12 hari yang akan datang. Ya. Maka Pak Tigor,
Pak Andi dan Pak Pangonal akan pergi ke sawah bersama-sama 12 hari ke depan atau 12 hari dari hari ini. Nah, hari apakah itu? Caranya adalah bisa dibuat seperti ini. Kalau sekarang Rabu, maka besok Selasa. Kalau sekarang Rabu, maka besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Tadi KPK-nya 12, maka 12 hari berikutnya terhitung mulai hari Kamis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka mereka akan ke ladang bersama-sama lagi pada hari Senin. Nah, sekarang kita akan menjawab soal-soal cerita yang membutuhkan faktor persekutuan terbesar. Baik anak-anak, sekarang Bapak ada soal yang membutuhkan FPB, faktor persekutuan terbesar. Soalnya adalah setiap tahun Pak Edi Rahmayadi membagi bahan pokok berupa beras, gula, dan minyak goreng kepada warga Medan. Jika Pak Edi memiliki 2 ton beras, 500 kg gula, dan 7.500 hektogram minyak goreng, maka berapa banyak paket yang dapat dibuat Pak Edi agar setiap orang mendapat bahan pokok dalam jumlah yang sama? Nah, soal seperti ini, kalau ingin membagi, maka tentu saja yang kita cari adalah faktor. Faktor itu adalah pembagi. Nah, sekarang kita cari 2 ton itu sama dengan 2.000 kg. Kemudian ada 500 kg gula dan 7.500 hektogram itu sama dengan 750 kg minyak goreng. Sekarang kita cari faktorisasinya adalah 2 bagi 5 Berapa bagi 3? Karena satuannya ganjil. Apabila satuannya ganjil kita bagi dengan 2, jadi akan menghasilkan bilangan pecahan desimal, maka itu tidak diperbolehkan dalam pohon faktor. Kita bagikan dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Setelah 2 adalah 3. 25, 25, 2 kali 3, FPB. Tadi sudah kita pelajari bahwa untuk mencari FPB itu ambil bilangan pokok yang kembar di 3 tempat, yaitu 2 dan 5. Nah, maka berikutnya adalah menentukan pangkat faktor persekutuan terbesar. Ini adalah untuk 2, 4, 2, 1. Untuk 5,
3, 3, 3. Maka 2 dikali 125 sama dengan 250. Nah, maka banyak paket yang dapat dibuat. Paket yang dapat dibuat adalah 250 paket. Nah, atau yang bisa menerima bantuan Pak Edi Ramayadi tersebut adalah sebanyak 250 orang. Nah, kalau 250 orang berarti setiap orang akan mendapatkan paket sebesar gulanya 2000 dibagi 250 sama dengan berasnya 2000 dibagi 250 sama dengan 8, 500 dibagi 250 sama dengan 2. Ini satuan beratnya dalam kilogram. Untuk minyak goreng maka setiap orang mendapatkan 8 kg beras, 2 kg gula, dan 3 kg minyak goreng. Total seluruhnya setiap orang akan mendapatkan 13 kg dari 3 bahan pokok. Nah, baik anak-anak didik Bapak, adik-adik Bapak, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video KPK dan FTB ini bermanfaat bagi adik-adik dan anak-anak didik Bapak. Jika ada pertanyaan, anak-anak, adik-adik boleh komen di bawah A3 via YouTube channel yang Bapak buat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.